Apa saja sih tanda-tanda yang muncul menjelang persalinan? Sebelum saya membahas hal itu, maka moms perlu tahu bahwa ada dua fase persalinan. Yang pertama adalah fase laten dengan fase aktif. Fase laten itu adalah dimulai dari pembukaan 0 sampai 3 cm, di mana lamanya ini dimulai dari beberapa jam sampai bisa saja beberapa hari. Tergantung, misalnya kalau moms yang sudah pernah melahirkan, tentunya lebih pendek waktunya dibandingkan dengan moms yang belum pernah melahirkan. Kemudian fase aktif adalah di mana pembukaan ini dimulai dari pembukaan 4 cm sampai pembukaan lengkap atau 10 cm. Lamanya ini biasanya 1 cm setiap 1 jam. Nah, kemudian apa sih tanda-tanda yang muncul menjelang persalinan? Bila ada kontraksi yang teratur, misalnya 10 menit 1 kali, disertai dengan pelepasan lendir dan darah, maka moms harus segera pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apakah sudah mulai terjadi persalinan atau belum. Kemudian, apa saja tanda-tanda bahaya pada persalinan? Yang pertama, apabila ada ketuban pecah dini, yaitu keluar air yang merembes dari jalan lahir. Kemudian yang kedua, apabila tiba-tiba keluar darah yang sangat banyak dari jalan lahir, karena bisa saja itu merupakan salah satu penanda plasenta previa atau ari-ari yang menutupi jalan lahir. Kemudian yang ketiga, apabila moms tiba-tiba pusing atau kejang tiba-tiba dengan disertai dengan riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya, maka moms harus cepat dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Yang keempat, apabila bayi sudah lahir namun ari-arinya belum juga lahir. Kemudian yang kelima, apabila ada tali pusat yang keluar di jalan lahir atau tiba-tiba ada tangan bayi yang keluar di jalan lahir. Kemudian, apa saja sih yang perlu disiapkan menjelang persalinan? Nah, di sini harus ada 3 aspek yang disiapkan. Yang pertama adalah persiapan mental. Moms harus siap secara mental bahwa proses persalinan ini memang membutuhkan rasa percaya diri dan kemudian harus menyingkirkan rasa takut dan cemas yang biasa melanda ibu-ibu yang mau melahirkan. Caranya bisa moms mulai mencari informasi yang akurat tentang bagaimana sih cara proses melahirkan itu. Kemudian moms bisa juga mencari-cari video tentang orang melahirkan, sehingga nantinya moms bisa lebih siap dalam mempersiapkan proses kelahiran tersebut, baik nanti misalnya melahirkan normal atau melahirkan secara sesar. Kemudian persiapan fisik, misalnya moms harus mulai mempersiapkan kesehatan jasmani dengan misalnya mempersiapkan stamina dengan olahraga, misalnya yoga atau pilates supaya stamina mom tetap fit menjelang persalinan. Kemudian yang ketiga, secara aspek sosial, misalnya tentunya biaya persalinan ya moms harus disiapkan. Apabila nanti misalnya tiba-tiba tidak bisa melahirkan normal karena ada kontraindikasi, maka sudah dipersiapkan untuk biaya persalinan dengan operasi sesar. Kemudian selain itu, moms juga harus mendapatkan dukungan yang penuh dari keluarga dan juga dari suami. Sehingga diharapkan pada waktu persalinan semuanya bisa mendukung moms secara penuh. Kemudian yang ketiga, itu moms bisa mempersiapkan persiapan untuk melahirkan perlengkapan ibu dan bayi, misalnya alat-alat bayi, dan kemudian untuk persiapan moms juga.